be the best version of your life and believe in yourself and you'll be unstoppable. Perjalanan kita itu kisah hidup yang penuh makna. Dan kamu itu adalah penulis dari cerita hidupmu sendiri. Selain kita memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas diri kita, tapi harus ada bentuk empati, simpati. Bagaimana pesan positif yang pengen kita sampaikan itu bukan hanya pengen disebut kelihatan keren gitu, tapi bagaimana bisa bermakna kepada teman-teman. Moto saya itu gini, rise and rise again until lamb become a lion. Intinya di sana itu adalah jangan takut gagal. Ketika kamu gagal, ya bangun lagi. Gagal, bangun. Gagal, bangun. Semua orang pun pernah ngerasain jatuh, pernah ngerasa gagal. Cuman yang menjadi pilihan tuh kamu mau bangun atau mau menyerah. Kamu tinggal pilih yang mana gitu. Halo teman-teman Premier English, kita senang sekali karena ada teman-teman dari genre nih, yaitu sama Kang Ihsan sama Teh Pariha ya. Oke, makasih nih udah hadir di Premier English Podcast. Baik, kita perkenalan dulu ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang istilahnya mau kenal lebih tahu dulu nih. Pariha sama Ihsan tuh lagi sibuk apa? Kalau kuliah jurusan apa? Kalau lagi sekolah lagi sibuk apa? Silakan, siapa dulu? Saya dulu kali ya? Boleh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Iksan Farmasidik, sering dipanggil Iksan. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, dengan prodi Pendidikan Seni Musik. Oke, semester berapa? Sekarang semester 7, semester akhir gitu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Fariha Syakiran Kolbi. Biasanya dipanggil Kiran ya, Kiran ya? Karena kadang ada Fariha, Fahira, Fariha padahal yang betulnya gitu. Tapi dipanggilnya Kiran. Kalau aku baru kelas 12 SMA gitu, lagi sibuknya mungkin lagi persiapan buat masuk ke perguruan tinggi. Lagi apa? KTA apa? TKA. TKA ya. Oke, pertanyaan pertama deh bagi yang ini deh, istilahnya yang kuliah dulu boleh ya? Boleh. Karena gini, mungkin sama nih kayak Kiran juga. Saya percaya masih ada banyak anak kelas 12 yang bingung nyari jurusan. Ya. Nah, kita ini kan kebetulan nih Ihsan udah jurusannya di seni musik. Kenapa ngambil jurusan seni musik? Ya, alasan saya kenapa ngambil jurusan musik itu sebenarnya itu sudah menjadi passion dari dulu gitu. Kebetulan saya dulu tuh suka nyanyi gitu kan. Jadi dari SD tuh saya sering mengikuti lomba-lomba gitu, SD, SMP, SMA. Dan waktu SMP itu kayaknya saya udah srek gitu, udah nentuin mau kuliah kemana gitu. Dan saya juga sharing-sharing kepada guru, temen, dan bahkan orang tua bahwa seni musik istilahnya jurusan cocok lah bagi saya gitu untuk mengembangkan potensi yang saya miliki gitu. Dan kemarin masuknya ke UPI ya? Iya, ke UPI alhamdulillah. Kasih gambaran sedikit deh, seseru apa belajar seni musik di UPI? Kalau menurut saya seru banget ya, intinya kuliah seni itu, apalagi seni musik, kayak beda dari yang lain gitu. Kalau bisa dibilang jurusan lain tuh kayak fokusnya tuh lebih ke materi tentang pengetahuan gitu, tapi dari seni musik ini tuh lebih ke banyak prakteknya gitu. Jadi kita tuh nggak ngerasa jenuh gitu loh gitu. Kadang kita juga di tiap semesternya tuh banyak banyak event-event yang sering diikuti gitu. Jadi meskipun sibuk, kalau kitanya enak jalaninnya ya seru aja gitu. Ya. Dan ngambilnya kan pendidikan seni musik ya? Emang mau jadi guru nanti? Rencana sih jadi guru gitu, karena memiliki ketertarikan juga dalam bidang mengajar gitu. Oke, menarik. Nah, Kiran nih, sekarang ke Kiran. Kiran kan SMA-nya di Darul Arkom ya. Ya mungkin sebagaimana teman-teman yang tahu bahwa Darul Arkom ini tuh istilahnya pesantren mondok lah gitu ya. Dan masuknya berarti dari kelas 7, udah hampir 6 tahun. Ya. Pertanyaan saya, kenapa mau mondok? Ini kan banyak ya. Banyak yang meskipun itu menjadi masing-masing gitu ya, mau mondok mangga, enggak juga ya terserah gitu. Cuman saya penasaran dulu apa yang memotivasi Kiran, saya pengen mondok gitu. Mungkin karena karakter aku tuh kan ekstrovert gitu kan. Jadi pas SD tuh kayak sebenarnya aku tuh bukan tipe yang senang ketemu sama lingkungan satu itu terus gitu. Kadang kan kalau misalkan sekolah di luar selain pesantren itu pasti ketemu orang tua, terus ketemu adik lagi, dan itu menurut aku kayak monoton gitu. Kadang aku mikir pengen jauh dari orang tua gitu, kayak pengen nyari experience tuh gimana ya rasanya tanpa ada orang tua gitu. Emang pengen ketemu tuh dari teman-teman.
Dan motivasinya tuh aku pernah baca dari salah satu buku, itu kan penulisnya kebetulan alumni DA. Dan cerita di sana tuh emang aku tuh merasa tertantang gitu, kayak wah ternyata di pesantren tuh orang-orang kan punya stigma pemikiran kalau pesantren tuh sekolah agama, didikan agama. Ya. Tapi di salah satu buku itu aku nemuin kalau ternyata ada alumni yang suksesnya tuh di bidang umum gitu. Dan aku rasa tertantang mau coba explore. Jadi pilih ke pesantren di Darul Arkom gitu. Seseru apa coba kalau misalkan ini ada teman-teman misalkan kelas 6 nih ya. Kan mungkin tahun depan itu sudah, bahkan tahun ini udah pembukaan belum ya Darul Arkom, biasanya kan lebih cepet ya. Iya, udah mulai sih, Udah mulai ya. Coba seseru apa nanti kasih gambaran. Seru banget sih, apalagi karena mungkin ini sedikit pamer ya. Aku kebetulan di Darul Arkom jadi ketua umum. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu tentang ketua OSIS, kalau di Darul Arkom itu disebutnya ketua umum, organisasinya namanya Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Darul Arkom. Nah, di sini tuh yang paling serunya adalah explore organisasi. Karena kan aku ngerasa ini tuh lebih effort gitu dibanding sekolah yang lain. Kalau misalkan kita bikin acara, kadang kalau sekolah lain mungkin akses digitalnya lebih gampang gitu. Aku ngerasa di Darul Arkom tuh kreativitasnya keasah gitu. Gimana caranya bikin kostum, itu bener-bener kita tuh mikir kayak, tapi kan kita tuh susah gitu kalau dari kain biasa gitu ya, buat kayak cari keluar, kan susah ya, aksesnya terbatas. Itu kita gimana caranya kita ngekonsep. Pernah aku bikin acara gitu, di periode aku bikin acara, jadi semacam lomba fashion show tapi menggunakan daur ulang yang ada di DA gitu. Dan itu tuh emang seru banget karena selain terkait menguji kreativitas gitu ya Pak, yang paling aku suka itu gimana rasanya yang aku dapetin di DA tuh bukan cuman soal pelajaran umum agamanya, tapi pelajaran kehidupan gitu. Karena jujur kehidupan yang aku rasain di DA tuh gimana caranya kita buat sabar, terus kenal sama karakter teman-teman sekitar gitu. Itu bener-bener unik banget gitu ya. Dan kita bisa explore ekskul dan belajar umum agama gitu. Kadang kan kalau buat seimbang mungkin menurut aku itu jadi tantangan sendiri gitu. Kadang kalau ngejar umum mungkin emang susah, dan tapi kita bisa atasi dalam satu bidang. Kalau misalkan agama juga, sebenarnya aku juga emang bener-bener pengen mendalami gitu. Makanya seru sih buat belajar di pesantren yang seimbang gitu umum agamanya. Tuh. Ya, tapi kalau ini kan saya juga nggak tahu ya, ngebayangin anak kalau kelas 7 itu berarti umur 13 tahun lah ya. 13-14 tahun segituan lah, atau 12 tahun mungkin ada ya. Itu kan istilahnya masih kangen-kangen ke orang tua gitu ya. Itu kalau Kiran sendiri gimana kalau misal ya pas awal-awal deh cerita kalau lagi kangen pingin pulang gimana? Sebenarnya karena sejujurnya ya, sebelum aku masuk DA tuh, jadi kan aku sekolahnya di SD Persis. Maksudnya linear gitu ya, dari agama juga, SD-nya latar belakangnya agama. Tapi nggak mondok kan? Ya nggak mondok, cuman kebetulan karena dulu tuh aku tuh takut banget sama target hafalan di Persis. Aku tuh sempet pernah nyoba karantina tahfiz gitu, jadi kayak nyobain waktu libur. Sebenarnya jadi kayak rasa nangis kangennya tuh mungkin abis di sana ya. Jadi kayak pas di DA aku tuh udah kayak kangen, cuman kangen yang udah ke versi kedua kalinya gitu. Jadi bukan yang pertama kali. Jadi sebetulnya pelampiasan buat kangen tuh punya banyak temen sih kalau di DA tuh. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Apa yang memotivasi kalian ikutan genre 2025? Siapa dulu? Dari saya dulu. Boleh. Motivasi saya mengikuti genre ini sebenarnya berawal dari teman-teman sih. Jadi di kampus aku tuh banyak teman-teman yang ikut ajang-ajang seperti ini, duta gitu. Ada duta genre dan yang lainnya. Jadi awalnya tuh kenapa aku tertarik, awalnya kayak nanya-nanya ke teman gitu, ada yang ikut duta genre, ada yang ikut bahkan ajang lain. Aku tanya-tanya, ini sama ini apa sih bedanya gitu kan. Terus mereka jawab, dan kebetulan si genre ini tuh mungkin ini salah satu ajang yang mungkin bisa aku ikuti sebagai awal lah, yang tadinya aku belum mempunyai pengalaman ajang-ajang pageant seperti ini. Dan genre itu menurut saya sangat cocok dengan kepribadian saya juga, yang dimana saya memiliki ketertarikan dalam terjun ke masyarakat lah gitu. Jadi saya juga lihat-lihat di YouTube gitu atau di Instagram apa itu duta genre, bagaimana kegiatannya, dan di situ saya mulai tertarik sih untuk mengikuti duta genre. Kiran gimana?
Kalau aku sih sebenarnya belum tahu ya awalnya. Genre itu aku bahkan ngiranya bukan generasi berencana, tapi generasi remaja. Aku awalnya ngiranya. Cuman pernah ada sempat scroll Instagram kayak ada pakai selempang ya duta genre, tapi bedanya itu duta genre Indonesia. Kayak aku jadi penasaran ini tuh apa gitu. Dan pas baru aja ada pendaftarannya kayak ini mah yang kemarin gitu kata aku. Terus ternyata aku sempet sih kayak ada yang kenal dari BKKBN di daerah aku kayak ngerekomendasiin gitu buat sebenarnya ada sempat ada bukan buka sayembara ya, tapi kayak ngajak anak-anak daerah Bayongbong tuh buat ada yang ikut. Ya, di Awalnya dari kecamatan sana. suka ada kan ya? Iya dari kecamatan, awalnya dari sana. Terus kayak aku tuh kepikiran buat aku ngedaftarin diri gitu. Awalnya nanya-nanya ke tante gitu, dan ternyata motivasi yang mungkin lebih dalam lagi pas aku tahu ternyata genre tuh kan kita kalau lihat tuh mungkin ada orang-orang yang ngira belum tahu tentang advokasi kesehatannya gitu ya. Mungkin kayak ajang duta biasa atau duta tentang memotivasi anak remaja. Yang mungkin makin memotivasi aku itu ada salah satu selebgram yang dia duta genre, dan aku jadi mendalami nih kayak tentang ternyata duta genre ini tuh generasi berencana dari BKKBN. Itu benar-benar kayak memotivasi aku buat berani gitu tampil di Instagram kayak beliau kayak gitu kalau aku motivasinya. Nah, kalau misalkan dari yang kemarin ya ikutan kalian ketika lomba gitu ya. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Ini barangkali ada teman-teman yang lagi nonton sekarang pengen ikutan tahun depan. Yang pastinya kalian harus mempersiapkan bekal gitu. Jadi kalian kalau mau mengikuti sesuatu ajang gitu, kalian cari-cari tahu dulu. Ajang itu tuh apa sih? Kegiatannya tuh ngapain aja sih? Jadi kita tuh bisa prepare gitu intinya. Jadi ketika akan mengikuti, kita tuh udah siap gitu. Oke. Kalau dari aku sih sebetulnya kadang kan kita terpatok buat jadi sempurna mempersiapkan. Padahal sebenarnya be yourself gitu. Karena jujur aku juga sebetulnya bukan yang hafal banget ya materi. Cuman harus ada kemauan sih kayak kalau misalkan udah pengen ikutan ajang duta, berarti harus mulai kenali diri kamu sendiri. Bagaimana kita mau mengekspresikan diri kita ke teman-teman sekitar ataupun kayak ke panitia gitu. Terus yang kedua mungkin kita mendalami gitu karakter dari ajang dutanya itu seperti apa. Kan beda ya kalau misalkan duta genre kan tentang advokasi kesehatan, dan mungkin yang harus dipersiapkan adalah wawasan tentang kesehatannya gitu. Mungkin sama juga ya tadi bekal, maksudnya bekal bukan cuman fisik. Mungkin orang-orang kan ngiranya harus yang good looking gitu ya. Padahal sebenarnya bukan good looking sih, tapi lebih ke rapih gitu. Kayak rapih dan bisa menampilkan apa ya, penampilan yang terbaik gitu, bukan yang harus good looking. Enggak betul. Juga gitu. Sama selain fisik, mental sih, karena menurut aku public speakingnya itu benar-benar harus diasah lagi gitu. Jadi kan biasanya administrasi mah udah jelas lah ya. Nanti mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan tinggal diikutin aja. Nanti misalkan ngisi formulirnya, nama dan seterusnya ya. Kemudian mungkin ada beberapa tahapan, kalian coba masih ingat nggak kemarin? Setelah administrasi ngapain? Seleksi seleksi dulu top 100. Oh, top 100. Terus online tuh atau offline? Offline. Terus top 40 ya. Top 40. Oh, ngambil 40. Oke. Dari 40 tuh kita ada project sosial gitu buat masuk ke top 20 ya kalau nggak salah. Ada sosial project. Jadi tiap seleksinya tuh ada tahapan-tahapan yang harus kita ikuti gitu. Jadi untuk menyaring ada challenge-nya ya, gitu. Ada challenge-nya ya. Nah, kalau dari Ihsan sama Kiran sendiri, tantangan apa yang menurut Kiran sama Ihsan kayaknya ini lumayan nih, misalkan yang agak berat kemarin apa? Pas waktu seleksi. Kalau saya pribadi ya karena saya awalnya introvert dan kayak antisosial, public speaking menjadi tantangan terberat bagi saya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini sih gitu. Jadi kadang saya tuh tahu apa yang ingin dikatakan, tapi pas begitu ngomong kayak aduh ini ngomong apa sih. Nah terus dan syukurnya gitu, dan saya senang di sini juga kita belajar tentang public speaking yang mana itu bisa melatih kita untuk menjadi lebih baik lagi lah ke depannya seperti itu. Lihat? Kalau aku sih selain sebenarnya public speaking juga lumayan ya, tapi ada yang benar-benar jadi tantangan tuh ketika kita paham terkait materi genrenya gitu. Karena kan aku awam ya, benar-benar sama sekali nol banget, belum tahu Big R itu apa, Triad KRR itu apa, dan itu tantangannya tuh kayak selain tahu materi, kita tuh harus paham bagaimana cara menyampaikannya. Kadang yang ditanyain tuh bukan tentang
hafalan gitu, tapi pemahaman kita. Sebenarnya tantangannya itu gimana kita bisa mengekspresikan diri, identitas diri kita, tapi kita harus ada pegangan juga nih. Gimana kita teh bisa jadi remaja genre sesuai dengan implementasi dari BKKBN itu seperti apa? Oke. Kan ada sesi wawancara ya. Oke, masih ingat nggak pertanyaan apa yang sulit ketika diwawancara? Biar nanti ada teman-teman ke-spill nih buat tahun depan. Kalau untuk sulit enggak ya, cuma itu tuh lebih ke cara kita menanggapinya bagaimana Oke. gitu. Jadi waktu itu tuh kayak adalah spesifik dikit gitu ya. Ada kayak kita tuh dikasih pertanyaan tentang kasus gitu yang terjadi di Garut atau mungkin di seluruh dunia mungkin ya. Kayak ada kasus pelecehan seksual gitu. Jadi kita tuh kayak ditanya bagaimana sih tanggapan Anda terhadap pelecehan seksual ini dan bagaimana Anda menanggapinya gitu. Oke. Kayak seperti itu aja sih gitu. Nggak ada yang sulit menurutku. Oke. Kira? Terus lebih ke ada juga sih beberapa soft skill yang harus kita kayak persiapkan gitu kalau misalkan buat menjawab pertanyaannya tuh, khususnya benar tadi problem solving itu benar-benar kayak gimana ya, itu kan gak bisa nyontek ya dari Ya, orang lain, benar. ataupun kayak kalaupun kita sama jawaban ngehafal sama kayak yang lain kan itu beda. Di sana tuh benar-benar pemahaman. Dan sebenarnya ada sih satu emang mirip wawancara, cuman waktu lagi presentasi advokasi tentang sosial project kita. Nah di sana itu ada beberapa pertanyaan yang mungkin harus dipersiapkan ya tuh. Aku nggak bisa ngasih tahu apa ya spesifik pertanyaan karena pasti beda gitu tiap Oke, orang. karena yang tentang sosial project tadi ya. Ya, jadi itu harus benar-benar kayak tahu gitu, bukan asal kayak ke ChatGPT misalnya nyari bagaimana sih cara bikin program, tapi kayak objeknya bagaimana, peran kamu tuh sebagai duta genre bagaimana. Nah itu harus dipersiapkan lebih-lebih gitu menurut aku. Nah kalau Ihsan sama Pariha sendiri apa sosial projectnya? Boleh dielaborasi sedikit? Oh, kalau dari saya, karena kebetulan saya dari mahasiswa seni musik, jadi saya memanfaatkan ini untuk menjadi bahan advokasi saya di Duta Genre, yaitu namanya tuh Purnama Talenta Muda. Purnama Talenta Muda. Oke, Jadi apa nih? di sini tuh kegiatannya saya tuh kayak ngelatih anak-anak atau siswa gitu, terutama di SMP saya, untuk belajar musik gitu, terutama vokal gitu. Jadi sebenarnya ini tuh udah berjalan dari lama, cuman ini jadikan saya advokasi ketika saya memasuki genre gitu. Ya di situ saya mulai mempersiapkan Matang lagi. ya lebih matang lagi gitu, supaya kegiatan itu bisa berdampak lah nantinya. Dan saya juga dulu, sekarang juga sih, kayak saya mikirnya after kuliah tuh saya memiliki cita-cita yaitu mempunyai sanggar sendiri gitu, di mana saya bisa menciptakan suatu wadah bagi generasi muda atau bahkan orang-orang di sekitar saya untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki gitu. Itu sih. Ya. Kiran gimana kalau Kiran? Kalau aku sih karena waktu kemarin aku pernah bikin social project sebelum genre ya, itu volunteering sistemnya. Jadi aku pernah bikin project Hero of the School namanya, dan itu tuh ngajak beberapa sekolah yang ada di Garut. Aku itu ngajak SMA N19, SMK 4, dan MA Persis waktu itu. Nah itu kan sistemnya volunteering. Nah pas waktu kayak ada tantangan bikin challenge, aku ngerasa oh aku bisa loh kayak ngelanjutin kayak dari program volunteering kemarin. Cuman cakupannya tuh jadi agak berbeda. Kalau kemarin volunteeringnya cuman jadi mengajar di panti asuhan. Kalau yang aku buat di genre itu, aku bikinnya sistem volunteeringnya tuh beragam. Jadi yang pertama tuh ada tentang pendidikan HKSR. HKSR itu kan singkatannya dari hak kesehatan seksual dan reproduksi. Nah di sana tuh aku fokusnya ke anak-anak kecil. Jadi kayak ngajarinnya tuh kadang kan kita suka belum paham ya, kayak mengenal tentang diri kita. Jadi di sana aku ngeilustrasiin kalau misalkan kita tuh kenal keluarga kita kenal diri kita tuh pakai boneka gitu. Jadi kayak boneka jari. Nah terus ada juga program yang kedua tuh aku bikinnya karena kan kita ada marak tentang stunting ya. Jadi aku sebenarnya ini tuh emang orang-orang tuh emang kayak mungkin nggak kepikiran gitu ya. Maksudnya kayak korelasinya tuh beda, cuman ternyata ini tuh berpengaruh. Jadi aku bikin program kalau misalkan kita makan itu tuh harus habis gitu. Jadi satu porsi piring yang kita makan itu harus dihabiskan. Sama yang terakhir, mungkin volunteering yang terakhir ini tuh lebih ke soft skill. Karena kan kalau misalkan di genre itu sebetulnya bukan cuman cakupannya tentang kesehatan gitu ya. Sama kayak Kang Ihsan juga, sebetulnya di genre itu kita menekankan bagaimana anak ini bisa berkembang dengan soft skill dan juga
karakteristik ilmu yang mungkin nggak kita pelajari di sekolah. Jadi program yang aku buat yang di terakhir itu kita lebih ke aktivitas produktif dengan kayak baca buku, dan itu kayak ada kayak misalkan jadwalnya, ataupun ada kayak lebih ke, jadi aku tuh menargetkan untuk mereka memberikan laporannya gitu untuk melakukan apa yang udah mereka lakukan gitu. Ya, menarik ya. Dan ini kan ada 20 program berarti ya. Kan teman-teman ada 20 kan ya? Iya. Ya, ada 10 pasang berarti ada 20 program yang Berbeda-beda. istilahnya Iya, beda-beda kan? iya, Tiap beda-beda. orang beda-beda gitu. Nah, sudah sejauh mana program yang Ihsan ataupun Kiran sudah laksanakan dari program yang tadi disampaikan? Kalau dibilang sejauh mana sih belum jauh-jauh banget, cuman emang Masih terus berlangsung lah ya? Iya, masih terus berlangsung. Cuman untuk sekarang saya karena lagi semester akhir juga, saya lebih fokus kuliah dulu gitu dibanding ngajar di sekolah gitu. Jadi mungkin saya akan lanjut sesudah wisuda nanti mungkin ya gitu. Amin. Ya. Oke. Kiran? Kalau aku sih karena kebetulan di program ini emang melibatkan beberapa teman aku. Jadi sebetulnya kadang kalau misalkan aku yang nggak kepikiran buat ngelanjutin kayak bikin program ataupun aktif di sosial media, karena kan program aku tentang ada di akun Instagram Today is Zero. Jadi itu emang tentang aktivitas volunteering atau gak bikin konten. Kadang ada teman aku juga yang inisiatif buat aku mau dong nge-review buku gitu. Jadi emang kayak berjalannya mungkin sekedar aktivitas produksi konten doang. Dan saya bilang juga ke teman-teman yang sebelumnya ya, kata saya ini program menarik semua, ada 20 program. Sayang kalau misalkan berhenti di hanya sekedar ajang doang gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Syukur-syukur nanti ini bisa jadi ide yang bagus gitu kan, untuk remaja, untuk teman-teman kita, untuk masyarakat gitu. Kan idenya keren-keren. Ya. Beda-beda gitu, ada yang ini bidang seni, ini bidang volunteer. Kemarin apalah beda lagi Azka gitu, atau Gania beda lagi program-programnya. Dan kalau bisa masuk ke websitenya, kata saya gitu bilang, sama ke Tarina juga bilang, kata saya simpen di website, kata saya, supaya siapa tahu ada yang baca, ada yang mau ngikutin, atau bahkan ada yang mau join kerjasama gitu, kan sayang. Oke, kalau dari segi ini nih, apa perbedaannya ketika kalian sebelum menjadi genre, setelah jadi genre? Pasti ada kan? Pasti ada. Apa itu? Balik lagi Follower nambah nggak? follower pasti nambah. Udah jelas. Oke. Apalagi jadi pas dari proses karantina tuh kita sempat ada photoshoot official gitu. Oh, iya. Buat sesi voting. Nah, di situ emang aku akuin sih emang keren gitu. Jadi mungkin di situ banyak orang-orang yang kayak kepo mungkin ya, kayak kepo nih orang-orang siapa aja sih gitu. Terus kayak mungkin dilihat kayak yang menarik mana nih gitu kan. Mungkin di situ followers kita tuh kayak pada nambah gitu. Sama personal branding juga ya, jadi personal kayak branding juga. Terus kalau untuk perubahannya itu yang pastinya ada sih. Terutama kalau saya sendiri dari cara public speaking gitu. Yang dulunya saya kayak kayak terbata-bata gitu. Terus kalau ngomong tuh kayak gemeter gitu. Terus kayak panik gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan di genre kayak sosialisasi gitu. Itu ngelatih saya untuk lebih percaya diri lagi gitu. Dan yang pastinya saya bersyukur sekali bisa gabung di genre ini karena bisa menjadikan pribadi saya lebih baik lagi. Oke. Kan? kalau aku sih ini benar-benar yang kerasa banget ya dalam diri aku. Jadi kan di genre tuh ada program, pokoknya kita tuh harus menurunkan angka anemia buat remaja. Dan kebetulan sebelum aku masuk genre tuh aku emang HB-nya tuh rendah gitu. Jadi aku kegolong remaja yang anemia gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya jadi tantangan gitu, karena ada teman aku yang bilang kayak kamu udah tau genre tapi kenapa gitu kamu juga kan anemia gitu. Dan di sana tuh emang bener-bener ngerubah aku gitu ya, based on true story. Jadi makan bayam gitu. terus gitu. Iya, enggak sih, lebih ke ini TTD sih, kayak TTD? Tablet tambah darah kan. Kan di genre tuh emang ada program buat kayak pokoknya kita harus memberikan sosialisasi penting gitu buat remaja. Kita harus minum TTD gitu, apalagi buat perempuan. Nah, kebetulan dari sana ada dorongan juga ya, kayak aku nge-challenge diri aku gitu ya. Jadi alhamdulillah semenjak
aku ikut genre ini, aku jadi lebih tahu dan lebih aware juga gitu ke diri aku gitu ya. Aku jadi sering minum TTD gitu. Dan sebetulnya ini juga fun fact ya, sebetulnya aku tuh selalu dari dulu tuh pengen aktif bikin konten gitu loh, kayak tentang konten kesehatan ataupun tentang advokasi proyek sosial. Cuman aku tuh pemalu banget dan aku kayak ngerasa perlu ada validasi loh buat aku berani tampil. Dan setelah aku bergabung dengan genre, aku jadi kayak suka aktif bikin konten dan emang benar-benar jadi diri aku yang lebih baru gitu. Kan gini, kecenderungan orang itu takut sedikit like-nya gitu ya, yang pertama ngonten gitu. Saya tuh sering ngedukung ke teman-teman, kamu kalau ada kegiatan posting aja, gak usah khawatir pikiran orang lain gitu. Karena kenapa gini, itu kan minimal postingan kamu itu ya, ini dalam artian postingannya positif ya, misalkan kayak kegiatan genre lah, misalkan lagi ngikuti ataupun lagi ada acara undangan di mana misalkan sama dinas apa misalkan, atau lagi ngisi ke sekolah, yang kayak gitu posting aja minimal, atau sebagai kenang-kenangan kita pernah ngisi nih di sini gitu ya. Yang kedua itu ya minimal ada temen yang istilahnya ngelihat saudara kita atau orang-orang terdekat lah ngelihat, oh ini kegiatannya seru gitu. Kayak tadi kan Kiran cerita bahwa salah satu ikutan genre itu gara-gara ngelihat yang genre Indonesia. Nah, biar nanti tuh teman-teman tuh semakin banyak yang pede gitu, bahwa wah itu yang kedua. Yang ketiganya adalah sosial media kita tuh saat ini udah terlalu banyak hiburan. Ya, soknya lihat-lihat gitu. Dalam sekali scrolling itu berapa sih yang bermanfaatnya? Sorry to say nih. Iya benar. Karena udah gimana ya, saya juga ngelihat kadang ya kita tuh kadang ngabis ku scrolling gitu. Nah, kalau kita nggak sama-sama ngabalaan, nggak kita sama-sama bikin konten yang positif, akan terus banyak yang negatif gitu. Nama jadi perang algoritma. Iya benar. Banyak konten gitu. Makanya saya sering bilang ya, yang podcast sering bilang, kamu posting aja, nggak usah khawatir misalkan like-nya 1 atau nggak ada like, jangan gitu, nggak apa-apa. Yang penting istilahnya nanti algoritma kita ya minimal orang-orang terdekat kita tuh penuh dengan kegiatan-kegiatan positif gitu ya, mudah-mudahan semakin banyak orang yang pede juga gitu. Bukan berarti sieun ria cenah kan ya, ada orang mah cenah ria setiap kegiatan diposting, enggak. Justru tujuannya ini adalah supaya kamu berani, saya bisa, kamu juga bisa gitu ya. Kalau menginspirasi mungkin terlalu berat gitu ya, minimal gitu aja lah, ngasih konten-konten yang positif. Oke, kalau dari beberapa kegiatan genre nih yang sudah kalian ikutin ya, meskipun baru beberapa bulan dilantik, masih ingat gak kegiatan apa yang seru menurut Kiran sama Isan? Beli Kiran dulu. Kalau aku tuh pas Hari Keluarga Nasional sih, kayak sebenarnya tapi aku nggak ikut ya yang waktu di Garut. Cuman itu bener-bener seru banget sih kataku. Waktu itu kan aku ikut ngegantiin Teh Julita sama Teh Gania. Jadi waktu itu aku ke Depok sama keluarga genre, sama Kang Aska juga, dan sama dari forum dan dari dinas. Itu seru banget gitu karena kita ke Depok gratis gitu ya. Selain gratis ternyata aku bisa tahu di daerah lain karakter dari forum genrenya kayak gimana, karena waktu itu aku ketemu sama salah satu teman aku juga itu dari forum anak daerah di Depok juga. Di sana kayak ada banyak experience yang bener-bener kayak seru banget gitu, kayak ya aku seneng jadi duta genre gitu, karena aku suka aktivitas genre itu yang bertahap sampai nasional gitu loh Pak. Jadi kayak bukan dalam skala kabupaten, tapi ada dari provinsi kan ya. Kemarin ada adu jak dan sampai ke adu jaknasnya gitu. Jadi kayak itu benar-benar kayak oh my god keren banget gitu. Dan yang paling membekas tuh kalau misalkan kita tuh benar-benar bareng-bareng gitu sama teman-teman yang genre yang lain. Apalagi kalau misalkan ada kita mau ngisi materi, itu juga lumayan memorable banget gitu. Kalau saya pribadi sih berbeda dengan Kiran. Kalau saya lebih lebih menikmati pas masa-masa karantina. Oh, gitu. Karantinanya. Pas masa-masa karantina. Karena joget itu. Ya, ada joget juga. Joget ya kan? Karena saya rasa tuh selama masa karantina kita tuh keluarganya kerasa banget gitu. Dimana kita kayak intinya kita tuh karantina dari pagi sampai sore lah gitu, sampai malam, bahkan kita tuh kayak menghabiskan waktu tuh sama mereka, dimana itu yang pastinya kegiatannya positif gitu.
Dan itu hal baru sih buat aku, buat apa ya, yang tadinya saya kayak sebelum mengikuti genre ini kayak kurang kerjaan gitu lah, kayak Gabut. ya gabut, manusia gabut gitu kan. Tapi pas begitu kenal genre, ikut genre, wah ini kayak ini tuh kegiatan itu positif banget gitu. Ini bisa apa ya, intinya kayak bisa ngembangin diri juga gitu kan, dengan komunikasi dengan beberapa orang gitu kan, yang pastinya mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Dan itu bisa jadi kita tuh kayak bisa mengambil apa ya, pelajaran dari hidup mereka gitu. Mungkin suatu saat nanti kita akan apa ya, mengalami kehidupan seperti mereka, dan kita tuh kayak positifnya tuh kita kayak jadi tahu nih harus Iya. bagaimana sih cara ngadapinnya gitu. Terus selain itu juga emang pas selama masa karantina itu banyak kegiatan-kegiatan positif. Salah satunya pas itu tuh kayak kita tuh karantina pas Ramadan ya. Di situ kayak kita tuh ada kegiatan berbagi takjil gitu. Dan itu seru sekali sih menurut saya, dimana apa ya, kita tuh intinya kayak berbuat kebaikan itu kayak apa ya, bareng-bareng gitu. ya bareng-bareng, dan itu tuh ke hatinya kita tuh kayak apa ya, seneng aja gitu melihat orang lain senang karena apa ya, karena perbuatan baik dari kita tuh kayak kayak tersentuh gitu. Itu sih. Jadi acara yang bareng-barengnya itu ya. Iya. Oh, oke. Nah, kalau misalkan harapan sendiri nih bagi genre di masa depan, ada nggak kira-kira supaya lebih baik apa nih? Siapa tahu. Harapan saya buat genre di masa depan yang pastinya sih saya mengharapkan apa ya, orang-orang yang mengikuti ini tuh serius gitu. Karena ajang ini tuh bukan ajang yang biasa-biasa gitu. Dan saya harap banyak apa ya, mulai banyak lagi orang-orang berkompeten gitu yang memiliki ketertarikan dalam ajang ini, dan memiliki keinginan untuk memajukan gitu genre dari daerah maupun itu apa gitu, supaya yang intinya buat motivasi juga gitu buat orang-orang sekitarnya gitu. Mungkin nggak beda juga ya, gak jauh beda juga ya sama Kang Ihsan, sebetulnya sama gitu. Karena emang kalau pas kita tahu benar-benar tentang karakter genre, ternyata itu benar-benar menurut aku sangat-sangat penting gitu. Karena jujur ya, dulu kalau misalkan aku ada project kayak kemarin PKL ke daerah pelosok, kadang aku ngerasa aku tuh dapat banyak ilmu dari genre gitu. Kayak mungkin dulu sebelum aku masuk genre, yang kita khawatirkan mungkin dalam persoalan pendidikan gitu. Kadang kita nggak pernah kepikiran kalau misalnya ketemu sama teman-teman dari pelosok sana gitu, gimana sih kondisi kesehatan mereka, bagaimana angka kelahiran ataupun angka pernikahan, dan itu benar-benar menurut aku penting gitu. Jadi harapannya untuk genre itu bisa menyamarata gitu, bisa kayak teman-teman dari daerah pelosok tuh udah ayo gitu kita mulai bergabung dengan genre. Dan bagaimana genre juga mungkin menurut aku ini masih agak tantangan ya, karena kalaupun aku tahu di beberapa daerah teman aku gitu, ajang genre ini tuh emang yang diikuti tuh hanya dari teman-teman yang mungkin istilahnya tuh mereka dari kota gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya di Garut kan itu ada yang dari Bungbulang, ada dari maksudnya dari Jawa tuh banyak kan. Tapi kalau misalkan di beberapa daerah itu ada yang emang yang benar-benar excited ikutannya tuh emang dari daerah kota. Dan gimana nih caranya orang-orang juga udah mulai tahu genre tuh ke daerah-daerah. Dan ini kan kalau genre ini kan cangkupannya luas ya, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, sampai yang lansia. Ya. Itu masih cangkupannya ya di duta genre ini. Nah, saya pengen nanya masalah ini deh. Sebenarnya kalau menurut Kiran sama Ihsan ya, permasalahan remaja apa sih yang lagi in sekarang menurut kalian? Kalau menurut aku tuh dalam soal pergaulan sih. Kadang kita kan tahu ya kalau misalkan tadi betul sekali kata bagaimana algoritma itu benar-benar mempengaruhi diri kita. Dan yang aku rasakan itu hampir banyak banget teman aku yang mau dari sekolah ataupun dari luar, teman-teman tuh masih yang terpengaruh banget dari media sosial. Dan bahkan gak sedikit juga dari teman-teman aku ataupun dari di luar teman-teman yang terpengaruhnya tuh yang dampaknya tuh yang besar gitu. Bagaimana mereka tuh awalnya tuh emang nyoba-nyoba kan ya pergaulan bebas gitu, kayak kita kan suka ada banyak tren yang ternyata itu teh mengundang kita buat ke pergaulan bebas. Jadi itu benar-benar permasalahan dari remaja gitu. Dan bagaimana
saat ini menurut aku banyak sekali remaja yang kurang peduli terhadap kesehatan mereka gitu. Kayak aktivitas mungkin merokok ya, itu benar-benar sangat penting gitu kita edukasi tentang merokok tuh seperti apa. Dan buat perempuan juga kadang ada mereka yang belum aware juga kayak tadi tentang TTD. Itu benar-benar jadi permasalahan soal kesehatan dan pergaulan sih. Dan yang terakhir mungkin tentang keluarga. Kadang pembentukan keluarga itu sebetulnya bukan hanya yang harus paham, itu menurut aku ya, ketika tahu ada di genre itu bukan tentang orang tua aja gitu, tapi harus ada bentuk suportivitas juga kan dari anak remaja. Sedangkan remaja saat ini kadang kalau misalnya ada permasalahan tentang keluarga, mereka tuh cenderung kayak cut off gitu aja gitu. Dan nyalahin. ya kadang perlu ada juga edukasi yang benar-benar, karena algoritma yang jahat ini kita harus bikin algoritma yang baik. Gimana caranya bentuk kerjasama antara keluarga, anak, dan peran orang tua itu harus bekerja sama gitu mungkin. Oke, kalau dari saya sendiri sama seperti Teh Kiran, pergaulan. Ini sedikit berbagi cerita aja sih. Pas waktu awal kuliah itu kan aku belum mempunyai teman gitu. Dan otomatis saya kayak mencari teman gitu kan, kayak siapa sih orang-orang yang cocok sama aku gitu. Dan aku ngerasa di situ kayak banyak orang yang enggak, kalau istilah itu gak frekuensi dengan saya gitu. Ada yang negatif, ada yang positif. Terus di situ kayak tantangan saya tuh di situ, ini aku harus benar-benar selektif nih mencari teman gitu. Soalnya di lingkungan saya juga banyak yang terpengaruh gitu, kayak soal kayak mungkin ke pergaulan bebas gitu. Itu kayak Ya hal negatif lah ya. Kayak itu tuh kayak di lingkungan saya tuh kayak mudah sekali untuk mempengaruhi seorang untuk bisa ke hal seperti itu gitu. Makanya saya bersyukur sekali dengan mengikuti genre, karena di sini saya mendapat ilmu-ilmu tentang bahaya pergaulan bebas, bahaya kayak pernikahan dini, atau mungkin kayak problem solving gitu kan, kayak penting banget gitu kan. Makanya itu makanya dengan mengikuti genre ini, itu tuh si materi-materi itu kayak sangat bermanfaat sekali bagi saya di kehidupan kuliah saya gitu. Saya ingin bergeser pertanyaan mengenai pendidikan nih, karena genre pun ada cangkupannya ya, yaitu perencanaan masa depan. Itu kan salah satu istilahnya program genre ya. Saya pengen dengar dong mengenai pendidikan di Indonesia nih. Ini kan udah lebih baik nih sekarang ya. Ya alhamdulillah lah gitu. Kayak inilah contoh simpelnya itu, ketika saya SMA dulu, saya bayar SPP loh, gitu, yang negeri ya. Kalau sekarang kan alhamdulillah gratis sampai SMA gitu kan. Nah, kira-kira ada masukan nggak untuk pendidikan di Indonesia supaya lebih baik lagi, kira-kira apa? Menurut Bisan sama Kiran. Sebenarnya kalau misalkan terkait pendidikan, aku pernah baca juga di artikel kalau misalkan Indonesia tuh nggak kekurangan sarjana gitu, tapi Indonesia tuh kekurangan orang yang jujur kan, kayak gitu kan ya, pernah baca artikel gitu. Dan aku tuh jadi mendalami gitu, ternyata yang salah itu mungkin untuk penyamarataan di Indonesia terkait pendidikan, mungkin itu di daerah 3T ya, yang kayak di luar Jawa mungkin itu yang perlu jadi PR. Tapi kalau misalkan kita lihat di daerah Jawa kan itu udah lumayan banyak banget sarjana yang lahir dari negara Indonesia gitu. Cuman permasalahannya adalah yang aku rasain gitu, sistem dari pendidikan gitu. Kadang ya ini mungkin sedikit curhat juga ya. Kadang aku ngerasa kita tuh sulit untuk mendefinisikan sesuatu ataupun berpikir atau menjawab dari hal yang di luar materi gitu. Kadang itu menjadi tantangan sendiri, bagaimana kita mau kritis itu harus belajar di luar sekolah. Itu yang aku rasakan gitu. Ada yang pernah mengatakan kalau misalkan pendidikan di Indonesia itu ruangnya terbatas. Kadang kalau misalkan di kelas gitu ya, Pak, kalau misalkan ada yang bertanya, kadang kan suka ada yang ngejudge gitu, atau kayak di TikTok kan suka namanya kayak yang nanya pas presentasi dijauhin gitu kan, kayak gitu kan, itu suka banyak banget ya fenomena kayak gitu. Dan ternyata menurut aku itu tuh adalah salah satu faktor bagaimana pola pikir ataupun kayak tadi gitu. Indonesia tuh sebenarnya kalau buat kuantitatif gitu ya, buat jumlah itu sebetulnya cukup aman. Cuman Sangat buat banyak. kualitasnya gitu bagaimana gitu. Makanya mungkin masukannya dari aku tuh, karena mungkin merasa aku belajar tentang hal-hal yang
bagaimana kita belajar public speaking ataupun kayak belajar buat menjawab. Bahkan aku pernah lihat ya di video YouTube itu ada pernah seorang anak bahkan buat ditanyain definisi meja ataupun kacamata itu bingung gitu karena mereka tuh belajarnya tuh secara teoritis gitu Pak. Jadi kayak benar-benar sistemnya ulangan dan sistemnya tuh mengejar nilai bahkan sampai mereka pun menyampingkan prosesnya gitu. Jadi mungkin lebih ke karakteristik pola pikir karakternya yang mungkin perlu dibangun. Oke. Sen. Untuk masukan sih, yang pertama saya ingin berbicara tentang fasilitas yang harus dimiliki di setiap sekolah, baik itu di kota maupun pelosok desa. Karena yang saya ketahui gitu, banyak di sosmed-sosmed yang bahkan ada orang tua murid atau si gurunya yang kayak mengeluh gitu akan kurangnya fasilitas yang dimiliki. Dan bahkan itu saya pernah dengar berita ada sekolah yang akan ditutup gitu karena itu fasilitasnya kayak kurang gitu. Dan saya juga melihat sekolah itu kayak kurang layak dihuni gitu. Dan itu juga sangat berdampak bagi siswa-siswa yang sekolah di sana gitu kan. Terus yang kedua, saya ingin menyarankan gitu untuk lebih menghargai jasa-jasa guru gitu. Karena yang saya rasa gitu, zaman sekarang tuh guru-guru mengeluh akan kesejahteraannya gitu. Ngerasa kurang dihargai lah dengan digaji segitu. Terus yang ketiga, ya saya ingin masukan aja gitu ke kalau punya keberanian sih kayak pengen bilang langsung gitu ke guru-guru yang intinya yang fokusnya tuh lebih ke sosmed gitu yang mungkin oknum kayak, guru ya. ya oknum guru gitu. Yang saya lihat tuh kayak di TikTok gitu ya, kayak banyak oknum guru kayak dia tuh nggak fokus mengajar tapi kayak fokus bikin konten gitu. Dan itu sangat disayangkan sekali. Karena kan guru itu digugu dan ditiru ya. Jadi bagaimana siswa akan menjadi lebih baik sementara dia melihat sang pengajar juga seperti itu gitu. Jadi Konten negatif ya. konten negatif. Terus mungkin sekarang juga alasan mengapa banyak siswa atau mahasiswa yang kurang segan terhadap guru mungkin karena gurunya kurang tegas gitu. Beda seperti zaman dulu kan. Zaman dulu tuh emang tegas-tegas, jadi kesiswaan tuh kayak segan gitu. Beda dengan zaman sekarang. Bahkan saya juga kemarin-kemarin sempat lihat berita gitu yang si murid itu ngerokok depan gurunya itu. Karena mungkin itu mungkin ada oknum guru yang ngerokok di lingkungan sekolah atau mungkin gurunya yang kurang tegas gitu. Jadi yang saya harapkan untuk pendidikan kedepannya yaitu lebih bisa mendidik siswa, lebih fokus ke pendidikan karakter siswa, yang mana pendidikan karakter itu sangat berpengaruh untuk dia di kemudian hari gitu, apalagi di dunia kerja itu sangat berpengaruh sih. Iya, menarik. Jadi jangan sampai istilahnya kan tadi Kiran sampaikan bahwa segala problematika kehidupan itu kan tidak hanya disudutkan kepada salah satu pihak aja. Kita harus bareng-bareng gitu ya. Apalagi genre kan perencanaan masa depan. Itu kan cangkupannya berarti di keluarga harus baik. Kan di sekolah itu kita paling lama. Mungkinnya kalau anak sekolah atau yang kuliah itu kan kita paling lama di sana. Sekitar 8 jam itu sehari itu di situ. Makanya kalau misalkan mendapatkan lingkungan yang baik ketika di sekolah ataupun di kampus dan mendapatkan guru digugu jeung tirunya, intinya contoh yang baik, itu insya Allah jadi gitu. Kita ke bawah positif. Tapi kalau misalkan ada beberapa oknum guru ya sorry to say ya, ada yang misalkan barudak tulis helanya tah kerjakan LKS, gurunya hilang misalkan. Itu kan masih ada yang beberapa kayak gitu. Itu kan istilahnya merugikan siswa ataupun mahasiswa gitu. Ya mudah-mudahan ya kita selalu berharap ini bisa tambah baik lagi nih supaya Indonesia bisa lebih maju lagi. Oke, kalau terkait buku nih ya saya pengen ngobrolin dikit terkait buku. Saya percaya bahwa Kiran sama Ihsan pernah menemukan salah satu buku yang ngena banget. Yang istilahnya wah ini keren deh gitu. Meskipun udah banyak buku. Coba boleh sebutin 1 atau 2 buku dan kenapa buku itu? Kalau aku sih sebenarnya
pernah dikenalin sama guru sejarah aku. Jadi dulu aku pernah bertanya tentang seorang Tan Malaka. Ya. Jadi kayak dulu kan aku pernah baca di artikel kalau Tan Malaka ini adalah seorang bapak republik. Tapi aku waktu itu sempat ada diskusi sama guru sejarah, kalau misalkan tidak disebutkan namanya sebagai pahlawan dari Indonesia karena mungkin latar belakangnya yang mungkin ya kita yang kita tahu adalah memiliki sedikit kontra gitu. Tapi ada satu buku yang pada saat itu tuh kita diskusi bareng-bareng sama guru sejarah aku, judulnya Madilog, Materialisme, Dialektika, Logika. Dan itu tadi sana benar-benar kayak apa ya, menambah pemikiran tuh. Emang bukunya berat, cuman karena aku punya pembimbing yang kayak ini tuh maksudnya gini dan ada beberapa bagian yang skip ya karena ada perhitungannya Belum sesuai umurnya mungkin. Belum sesuai umur. Tapi di sana yang aku dapatkan adalah tentang bagaimana Indonesia itu lahir dari budaya-budaya yang ternyata itu adalah membuat mereka menjadi terbelakang gitu. Tapi sebetulnya bukan berarti kita menghilangkan nilai-nilai kita untuk maju setara dengan negara lain. Akan tetapi di sana artinya kita harus bisa mengadopsi tentang hal yang bersifat realitas atau bersifat fakta gitu, bersifat kalau misalkan secara ilmiah dapat dibuktikan secara ilmiah, maka kita harus bisa bukan mengaminkan ya, tapi kita harus bisa menerima kenyataan itu. Tapi di sisi lain bukan berarti kita menghilangkan nilai-nilai seperti identitas kita. Kalau misalkan identitas kita, budaya kita, toleransi, hal itu adalah bersifat itu perlu gitu. Jadi kayak di sana aku belajar tentang kalau hal-hal bersifat ilmiah itu kita perlu dipelajari gitu. Karena kadang pemikiran di negara kita itu pemikirannya seperti ini. Buat apa kita berpikir jauh? Karena itu akan menyulitkan kita dan kita tidak akan bertemu dengan jawaban itu. Karena kita berpikir kalau ya ngapain sih dipikirin gitu. Ya udah kita tahu tentang pengetahuan kita aja gitu. Sedangkan di buku itu menjelaskan bahwasannya setiap hidup itu pasti memiliki setiap persoalan dan persoalan itu akan selesai apabila kita mencari tahu. Jadi di sana benar-benar kayak bagaimana sih pola pikir kemasyarakatan zaman dahulu dan poin yang mungkin positifnya yang bernilai positif itu adalah kita mengedepankan logika gitu dan tanpa mengurangi nilai-nilai budaya kita dengan latar belakang masyarakat Indonesia gitu. Madilog, menarik. Kalau saya pribadi sih, jadi FYI aja. Jadi dulu tuh pas saya SMP ada program literasi gitu tiap hari Senin. Jadi pas waktu itu seluruh siswa tuh diharuskan membawa buku bebas itu. Tapi waktu itu saya iseng-iseng aja kayak nyari di perpustakaan itu ada namanya buku La Tahzan Innallaha Ma'ana. Mana artinya jangan bersedih, yang warna kuning Allah bersama saya. Oren kalau nggak salah. Oren. Ya, itu aku baca di situ aku bener-bener dapat pelajaran gitu. Itu kerasanya sekarang. Jadi gimana ya? Ya mau gimana pun namanya hidup pasti ada masalah gitu kan. Ya ya sebagai manusia kita tuh jangan terlalu fokus pada masalah tapi lebih ke cara nyelesainya gimana gitu kan. Jadi si buku ini tuh kayak sangat bermanfaat lah gitu untuk saya gitu sampai sekarang dan mungkin bahkan nanti gitu. Dan bukunya masih saya simpan di rumah gitu. Buku itu sih yang saya suka. Kadang saya sering baca lagi itu karena kan pendek-pendek kan. Iya, pendek-pendek. Jadi kayak mudah dimengerti gitu. Pendek-pendek, ada ayatnya, terus ada ceritanya, kadang banyak cerita. Jadi enak dibaca. Oke, menarik. Kalau film nih, ini kan biasanya anak muda suka nonton film juga. Ada nggak film favorit apa yang pernah ditonton? Kalau untuk film sih, saya tergolong bukan orang yang menyukai film ya. Tapi ada, zaman dulu aku suka nonton kartun gitu. Zaman-zaman SD lah gitu. Yang mana kayak juga, saya tuh berasal dari keluarga broken home gitu. Jadi saya tuh ketika menonton itu tuh kayak ngumpul-ngumpul bareng keluarga gitu kan. Jadi ketika sekarang saya melihat atau menonton film itu kembali kayak ngerasa ngerasa feel-nya tuh kayak di zaman dulu gitu. Makanya sampai sekarang juga meskipun saya sudah kuliah, sudah umur 22 tahun, saya tetap masih suka nonton film film kartun itu. Kayak SpongeBob, kayak Upin Ipin gitu kan, itu saya masih suka karena ada bahagia tersendiri bagi saya menontonnya itu.
Itu sih. Dan kalau yang lebih tahu, SpongeBob itu banyak percakapan dewasa ternyata. Iya, iya Banyak kalau di hal-hal. sekarang ya. Iya, kalau kita kan dulu mikirnya, oh ini mah ya udahlah percakapan biasa. Tapi kan ternyata di sana tuh ada tentang loyalitas bekerja. Ya. Yang SpongeBob kan Ya. tiap hari kerja, tahu SpongeBob kan? Tiap hari dia kerja tanpa mengeluh. Beda kayak Squidward. Squidward itu kan ya kerja sekerjanya lah gitu. Ada lagi Patrick, mungkin orang yang istilahnya polos gitu. Dia nggak ya pokoknya mah hidup Mengikuti alir hidup lah, ya. sedang hidup aja gitu kan. Ada lagi mungkin karakter Tuan Krab, saya juga suka yang istilahnya materialistis, dia Ya. uang semuanya. Kira apa? Kalau aku sih anim ya. Jadi judulnya Attack on Titan. Oke. Di sana tuh Oke. tertarik tuh emang awalnya kayak suka kan tentang action gitu. Sebenarnya di sana emang seru kan. Dan sebenarnya aku bukan yang pecinta anim banget, cuma di sana aku suka sama satu karakter perempuannya namanya Mikasa. Itu kayak orang-orang kan suka kalah gitu ya, yang cowok suka kalah kemakan titan atau kebunuh. Dia tuh nggak mati-mati, yang aku tonton kayak keren gitu. Jadi Kenapa nggak matinya karena apa? Saya juga nggak full sih Attack on Titan. karena mungkin karakternya itu yang dia tuh mirip kayak cowok, mirip kayak bukan kayak cowok ya, keahliannya tuh nggak kalah sama cowok gitu. Oh, jadi jago. Jadi emang termasuk ke orang yang mungkin dalam senjatanya ataupun dalam bertarungnya itu emang nggak jauh beda sama cowok yang jago juga. Dan di sana tuh jadi gila keren banget gitu. Kayak di sana aku jadi sampai kalau misalkan ditanya role model di kartun itu kayaknya aku selalu bilang Mikasa gitu. Terus yang satu lagi kalau satu lagi tuh aku suka kartun sih, itu kartunnya Adventure Time. Jadi tuh kayak tentang bertahan hidup gitu kan. Namanya tuh Finn sama Jack. Tahu gak sih kayak Adventure Time ya? iya. Oke. Jadi pokoknya si manusia ini tuh punya anjing gitu kan. Anjingnya tuh warna kuning. Emang mereka tuh selalu ketemu monster terus tiap episode tuh selalu ketemu monster dan selalu bertahan hidupnya tuh kayak aku suka gitu, kayak rumahnya tuh di hutan. Ya sih lebih ke filosofisnya tuh kayak mungkin lebih ke menantang gitu. Aku lebih suka karakter yang kayak gitu. Oke, betul. Oke, menarik. Oke, ada lagi mungkin ini terkait bergeser masih tentang pendidikan dan juga mungkin ini sangkut pautnya dengan duta genre, yaitu tentang masa depan yang generasi emas. Ya kita kan sering denger ya, Indonesia akan menghadapi bonus demografi 2045. So optimis apa Kiran sama Ihsan ngelihat bangsa kita nanti 20 tahunan lagi lah? Optimis sih pasti ya, karena aku sempat lihat juga deh artikel yang bilang ketua RT gitu, gak tahu ketua RW itu kan dari Gen Z gitu. Maksudnya Oh iya ya, kan udah mulai ada tuh kayak sosok-sosok karakter. yang bikin jalan ya. Ya, sosok karakter dari Gen Z yang udah mulai tampil. Dan juga kita kan tahu ya kalau misalkan tentang ada juga sosok Gen Z yang jadi apa ya, penuntun demokrasi gitu. Kadang kita juga tahu tadi podcast Malaka Project itu kan udah mulai ngebahas tentang pentingnya bonus demografi. Menurut aku itu udah menjadi modal awal. Kita harus optimis karena kan kalau misalkan kita mengalami bonus demografi dengan umur yang sama gitu, itu tuh sebenarnya ada dua kemungkinan juga ya. Ya kan kalau misalkan di masa yang akan datang berarti nanti istilahnya tuh kita dapat populasi yang mungkin orangnya ketika masa tua pun hampir setara gitu, hampir sama. Dan ini menjadi tantangan juga sebetulnya kalau kita tidak memanfaatkan bonus demografi. Dan kenapa aku optimis, karena dari genre pun aku melihat dari peran kita, kontribusi remaja Garut udah mulai ada yang terlibat di sana, ngerasa kayak dalam sosial, dalam aktivitas politik ataupun dalam beberapa bidang di kehidupan kita itu udah mulai ada sosok peran Gen Z yang berani untuk menyuarakan dan memimpin gitu. Kalau dari saya pribadi sangat optimis sekali ya, karena melihat sekarang banyak pageant duta gitu, yang mana itu tuh apa ya, memberikan peluang kesempatan gitu bagi anak muda, bagi remaja untuk apa ya, lebih bisa mengupgrade diri, yang mana ini tuh yang pastinya dengan melihat masyarakat yang mempunyai value itu tuh mencerminkan suatu negara juga gitu. Jadi suatu negara tuh dilihat dari masyarakatnya gitu kan. Jadi saya sangat optimis sekali dengan catatan semua remaja itu berani mengupgrade diri dan kalau kata Sunda itu tidak terbawa sakaba-kaba gitu. Jadi sangat disayangkan sekali hadiah
semenakjubkan ini kita sia-siakan gitu. Yang mana ini tuh yang pastinya akan bermanfaat bagi kita di kemudian hari gitu, di masa depan gitu. Yang mana mungkin suatu saat kita bisa dilihat oleh negara-negara lain karena masyarakatnya yang berpeli tinggi lah gitu. Jadi kita siapkan barang-barang ya. Ya, Jadi harus. kita semua ikut serta, kita siap-siapkan supaya jangan ada istilah generasi cemas nih. Kan banyak tuh ya yang bercanda, wah cenah ini mah jadi generasi cemas cenah. Nah, makanya harus kita persiapkan. Tadi betul. Kita sama-sama upgrade diri gitu. Apapun itulah, yang penting bentuknya positif. Sebenarnya aku juga lumayan tertarik ya kayak ada program ini podcast. Pengen lebih tahu dari sudut pandang Bapak tuh kayak gimana sih awal mula perjalanan ini tuh merintis podcast tuh kayak gimana gitu. Dan kayak pengen tahu isinya tuh buat apa gitu kayak. Oke, tadi mungkin saya sudah spill sedikit bahwa banyak yang bilang di awal-awal, naon sih kursus bahasa Inggris tapi ada podcast, kan gak nyambung. Ya. Banyak yang bilang kayak gitu. Tadi saya sebutkan bahwa tujuan Primaries Podcast itu adalah yang pertama pingin mendokumentasikan warga Garut gitu ya. Ini kan kalau kita pikir ya, Ya. ini kalau misalkan YouTube 20-30 tahun lagi masih ada, ya mudah-mudahan masih ada gitu. Amin. Ini kan nanti diupload ke YouTube. Kiran sama Isan nanti ketika umur 40 masih bisa lihat. Oh ini Kiran waktu saya umur SMA nih. Selucu ini. Terus ya harapannya tuh ketika orang kan kadang ada down, ada tinggi. Ketika orang lagi down, saya sering bilang, kamu lihat video kamu yang dulu. Kamu tuh pernah berapi-api di podcast saya. Saya pingin bilang kayak gitu. Ya, jadi yang pertama pingin dokumentasi deh. Yang kedua, saya pingin ngajak ke teman-teman untuk berani ngomong. Public speaking mungkin tujuannya. Dan juga untuk mengungkapkan ide. Ide tuh mahal. Tapi banyak orang yang kesulitan, gimana ya saya menyampaikan ide? Itu banyak. Caranya gimana? Ya harus dilatih. Harus ngomong kayak gini. Harus banyak diskusi. Apalagi ini kan direkam nih. Itu beda loh. Kayak misalkan kita diskusi sama teman. Ya. Diskusi sama guru. Itu kan beda. Diskusi ketika direkam. Itu beda lagi. Gimana cara supaya terbiasa? Harus dilatih. Gitu. Jadi ya semoga dengan adanya podcast ini semakin banyak warga Garut yang ngungkapin ide gitu. Saya tuh punya ide gini. Dan gak malu gitu. Dan sesimpel gini deh, ketika di sekolah ataupun di kampus, ada yang bertanya nggak? Itu jarang yang nanya. Ya. Karena di otaknya tuh, nanya naonnya gitu. Apa ya gitu. Itu tuh karena kurang adanya latihan. Nah, mudah-mudahan ya gitu. Kita juga sering sih ngomporin teman-teman ya ke genre juga. Bikin dong podcast gitu. Nggak hanya Primaries Podcast. Untuk apa? Semoga kalau ini lebih banyak, semakin banyak orang yang bisa berlatih. Kan kalau Primaries Podcast terbatas, nggak bisa semua orang. Tapi kalau misalkan genre bikin, duta yang lain bikin, di sekolah pun bikin, nanti semakin banyak orang yang bisa latihan di situ. Ya, jadi nanti orang teh ngomong mah ngomong, selama ada adabnya ya, tetap gitu. Tapi ngomong, saya tuh punya ide gini. Coba bayangin, kayak Soekarno, ya. Soekarno kan kehebatannya itu ketika berpidato sampai terkenal itu ke luar negeri, sampai salut kayak gitu kan. Itu kan ngomong. Ya, jadi ya saya harap semakin banyak orang yang bisa berpendapat. Itu sih alasannya. Karena kalau ngejar AdSense mah jauh lah. Jauh banget. Proses. Gitu ya. Kirain dua itulah. Hal-hal yang lainnya ya mungkin ini aja sih. Balik-baliknya sih yang ketiganya mungkin silaturahmi aja. Kebetulan saya senang ngobrol, senang silaturahmi. Ya senang aja ketemu yang lebih muda gitu, yang lebih semangat dari saya gitu. Kadang kan ketemu sama pakar juga. Kadang saya kan ngobrol misalkan sama pakar apa gitu. Kadang saya juga belajar gitu, banyak belajar. Saya ada yang tanya apa? Kalau dari saya sih pengen nanya ini. Setelah dari awal tadi sampai sekarang kita mengobrol, yang pastinya Pak Rikrik sedikitnya mengetahui apa ya, kayak karakter dari kita lah. Ada gak sih masukan buat kita atau bahkan buat teman-teman yang sedang nonton nih, apa sih hal yang terpenting yang harus dilakukan sedari remaja buat supaya kita apa ya,
ini tuh penting banget kalau dilakukan remaja di kemudian hari, di apa, pas waktu masa depan nanti tuh ini kayak berguna banget nih gitu. Itu sih. Oke. Mungkin banyak ya kalau itu. Cuman ada moto yang sering saya pegang. Motonya saya ambil dari sebuah film sih, film Robin Hood. Tapi Robin Hood kan banyak versi. Yang Robin Hood, saya lupa lah pemainnya siapa. Cuman moto saya itu gini. Dalam bahasa Inggris sih, rise and rise again until lamb become a lion. Jadi bangun lagi sampai domba menjadi seekor singa. Dombanya jadi singa. Intinya apa? Intinya di sana itu adalah jangan takut gagal. Intinya gitu aja. Ketika kamu gagal, ya bangun lagi. Gagal, bangun. Gagal, bangun. Gitu aja. Karena jadi kegagalan itu nyaulah pundungan lah. Lamun cek orang budak Sunda mah nya. Itu sih yang, karena saya juga bikin nih kayak podcast, kalau disangkut pautin ke podcast. Kita udah beberapa kali rombak nih. Ya. Dengan alat sederhana. Sekarang juga kan masih sederhana. Tapi kita nggak menyerah. Intinya ya sama ya, ketika jatuh bangun, ya intinya don't give up lah, gak usah menyerah gitu, karena semua orang pun pernah ngerasain jatuh gitu, Ya. pernah ngerasa gagal. Cuman yang menjadi pilihan tuh kamu mau bangun atau mau menyerah, itu aja sih pilihannya gitu. Kamu tinggal pilih yang mana gitu. J.K. Rowling tahu yang nulis Harry Potter, yang itu udah berapa kali dia dan nggak pernah laku gitu ya sebelumnya. coba Nggak kalau pernah misalkan terima J.K. penerbit. Rowling menyerah, Iya. dia nggak akan kaya sekarang. Ya. Mungkin lagi di mana nih yang nemuin lampu siapa? Thomas Alva Edison. Oke, taruh dia udah melakukan percobaan sampai ribuan katanya. Coba kalau dia berhenti di 1001 misalkan berhenti misalkan, nggak akan Nggak terjadi akan ada. mungkin kayak gini. Kita masih gelap-gelapan aja podcastnya mungkin Obor, ya. pakai obor. Jadi intinya ya selain skill yang lain ya, istilahnya kita tetap beradab, berpengetahuan luas. Tapi saya percaya setiap orang itu pasti ada masalah. Jadi jangan sampai ada hal-hal negatif ya. Hal-hal negatif tuh ya mungkin pelampiasannya ke yang negatif. Ya apapun itulah, mungkin teman-teman juga tahu apa sih hal-hal negatif itu. Jangan sampai gitu. Jangan menyerah gitu. Kalau gagal ya udah. Kalau kamu lagi frustasi punya masalah, nggak apa-apa. Kamu cari temen ngobrol gitu. Jangan dipendam sendiri. Ngobrol lah. Saya yakin ketika ngobrol itu dia merilis stresnya sedikit. Siapa teman yang kamu percayai misalkan? Oh saya nggak punya teman, ada ChatGPT atau Sekarang lagi ramai. ya, kan bisa diajak ngobrol ChatGPT atau ke ChatGPT atau curhat gitu. Ya sekarang mah dengan era sosial media ini tuh meskipun mental health masih menjadi fokus ya, banyaklah kalangan yang kena mental health, tapi saya percaya kok ini semakin istilahnya sudah paham. Ketika ada masalah ya udah jangan dipendam sendiri, ngobrol gitu. Jadi ya intinya don't give up. Ya, karena ya umur 22, umur 17 masih jauh. Saya ya 30 sekian. Nggak jauh beda. Artinya ya nggak jauh beda lah. Dalam artian saya udah lebih duluan. Jadi cobaan yang akan kalian hadapi itu saya pernah gitu. Lebih berpengalaman gitu. Ya pernah. Udah duluan. Gitu. Duluan karena udah duluan gitu. Makanya dari sekian banyak yang cobaan, kuncinya satu, jangan nyerah. Udah terima aja dulu gitu, menerimain dulu. Karena ada yang bilang nih, siapa yang bilang? Panji kalau nggak salah, Panji Pragiwaksono. Kadang cenah masalah itu tidak harus menemukan jawabannya. Kadang masalah ya udah aja masalah. Nggak usah harus kita, jawabannya apa ya gitunya. Kok ini masalah nggak beres-beres ya gitu. Daripada kita capek mikir itu, yang mendingan kita move on. Yang ngerjain apa kayak gitu. Ikutan duta lagi misalnya. Ikutan duta yang lain gitu. Acara daripada kita ngelingkup di situ terus ya. Ini kan makasih nih udah ngobrol sejam lebih nih sama Prime List Podcast ya. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman yang sedang menonton sekarang, sekaligus closing statement dari Kiran sama Isa. Silakan. Mungkin sebenarnya karena ini juga terbentuk karena aku sudah mengobrol ya dengan Pak Rik dan Pak Kang Isan juga. Sebenarnya kalau dari aku sendiri, mungkin kesimpulan dari dialog kita ini tuh berbaur tapi tak melebur gitu. Kayak kita bisa berbaur kemanapun, tapi kita jangan melebur dan kita harus punya identitas di diri kita sendiri. Dan mungkin tantangan hari ini tuh yang aku rasakan,
mungkin banyak banget orang yang pandai berbicara juga tapi kadang nggak menyentuh ke hati gitu. Jadi kadang ada beberapa sisi yang menurut aku betul sekali tadi, kita tuh bukan hanya berpikir tentang bagaimana idealisnya sesuatu, tapi bagaimana kita mulai memberikan ruang untuk hubungan antara hati kita gitu. Dan mungkin di sini maksud dari perkataan itu lebih ke selain kita memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas diri kita, tapi harus ada bentuk empati, simpati. Bagaimana pesan positif yang pengen kita sampaikan itu bukan hanya pengen disebut kelihatan keren gitu, tapi bagaimana bisa bermakna kepada teman-teman supaya filosofi tadi gitu dari kata berbaur tapi tak melebur itu bukan cuman kayak istilah definisi biasa aja gitu, tapi berkesan bermakna dengan tindakan kecil yang sebetulnya sudah kita contohkan. Mungkin seperti itu ya. Kalau pesan dari saya sih untuk kalian yang sedang menonton, ambillah seluruh kesempatan yang menghampiri hidupmu. Jangan takut gagal, selagi itu baik buat kalian, ya mengapa tidak. Intinya kita harus ingat bahwa perjalanan kita itu kisah hidup yang penuh makna. Dan kamu itu adalah penulis dari cerita hidupmu sendiri. So, be the best version of your life and believe in yourself and you'll be unstoppable. Makasih ya udah diskusi banyak. Ini yang Karin, Fariha, mudah-mudahan tadi jurusan yang diinginkannya tercapai ya. Iya. Tadi meskipun belum disebut sih tadi ya, mudah-mudahan kita ngobrol di belakang, mudah-mudahan tercapai. Dan juga mungkin kegiatan selanjutnya juga aman. Begitupun dengan Ihsan ya, semester 7 dikit lagi nih. Jangan dilama-lamain. Amin. Harus sesuai target ya. Berarti tahun depan ya. Amin. Tahun depan mudah-mudahan selesai S1, jangan dilama-lamain. Begitupun dengan genre ya, kegiatan genrenya semakin oke. Dan salam ke teman-teman genre dan paguyuban ya. Kasih ya. Ya. Baik, itulah teman-teman Duta Genre 2025. Terima kasih.